Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 1 Juli 2025 dengan judul Peringatan Asap. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Mari kita ikuti penjelasannya. Kapan terakhir kali Anda bersyukur kepada Tuhan atas udara yang Anda hirup? Itu adalah hadiah gratis yang luar biasa dan sangat penting bagi kehidupan. Namun kita menghirup dan mengembuskan 17.000 kali sehari tanpa terlalu memikirkannya. Mungkin kita sudah harus mulai memikirkannya karena udara bersih yang Tuhan sediakan untuk kita pada hari kedua penciptaan telah terkontaminasi secara berbahaya oleh temuan-temuan manusia. Ini disebut kabut asap. Asap adalah pembunuh yang lambat namun mematikan. Itu berkeliaran di kota-kota dan area-area industri di seluruh dunia, perlahan-lahan meracuni manusia. Asap adalah udara yang terkontaminasi oleh limbah dari industri-industri, pabrik-pabrik, kendaraan bermotor, truk, pesawat terbang, pembakaran, dan apapun yang menimbulkan asap berbahaya, partikel debu, dan racun lainnya ke udara. Asap adalah udara yang kotor dan beracun dan kita menghirupnya. Saat kabut asap menyerang, seluruh sistem pernapasan mengalami kerusakan. Pertama, lapisan halus hidung menjadi radang, menjadikannya lebih sensitif terhadap serangan kuman atau alergi. Kedua, aksi dari silia atau seperti rambut, sebuah proses yang biasanya berdetak berkali-kali dalam 1 detik, mendorong partikel asing dan penyebab iritasi yang keluar dari saluran udara. Itu diperlambat atau dihentikan, yang kemudian menyebabkan paru-paru rentan terhadap racun kabut asap. Kabut asap mengiritasi lapisan udara dan menyebabkannya menghasilkan lendir yang mengental, yang mengganggu pernapasan, menyebabkan batuk, dan memicu serangan asma dan emfiseme. Ketika kabut asap membuat sulit bernapas, benda asing seperti kotoran, bakteri, dan virus dapat terakumulasi di paru-paru. Lalu tentu saja ada penyakit yang ditakuti, kanker yang menyerang paru-paru yang melemah. Kabut asap mengiritasi mata, bahkan otak kita pun terpengaruh. Karena kabut asap menghancurkan bagian terbaik dari pasokan oksigen kita. Oksigen bermuatan listrik. Meskipun presentasi oksigen di udara sekitar mungkin sangat mendekati normal. Ketika oksigen yang bermuatan listrik yang dihancurkan, vitalitas, kreativitas, dan produktivitas pikiran.
baik secara intelektual maupun spiritual, dapat terlihat jelas dikompromikan. Itu sebabnya secara halus, kabut asap dapat membahayakan kualitas terbaik hidup kita. Kabut asap polusi udara yang meracuni tubuh mengingatkan saya bahwa ada kabut pikiran dan jiwa juga. Pada dasarnya kita menuai apa yang kita tabur. Menabur asap menuai kesehatan yang buruk, penurunan efektivitas mental dan kebodohan rohani. Tuhan, ampunilah kami atas apa yang telah kami lakukan terhadap udara segar yang Engkau ciptakan untuk kami hirup. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.